Shalom saudara-saudara, jumpa kembali dalam Refleksi Gema 6 Desember 2024. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami kembali diajak untuk boleh merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong pimpin sertai kami, dan biarlah Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk boleh mendengarkan suara-Mu, sehingga ketika Engkau boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi pendengar yang benar, dan juga menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Refleksi Gema hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, hidup Kristen yang berdampak, yang terambil dari Efesus 3 ayat 14 hingga 21. Pembacaan firman Tuhan hari ini dibacakan menurut Alkitab versi LAI terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu melalui rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity atau Kekristenan Asali mengatakan, Kristus memerintahkan kepada orang percaya untuk menilai hidup Kristen dari hasil-hasilnya. Ketika orang Kristen berperilaku buruk atau gagal untuk menunjukkan perilaku yang baik, maka dirinya sedang membuat dunia luar tidak dapat mempercayai kekristenan. Kehidupan kekristenan yang sembrono membuat dunia luar membicarakannya dan memberi mereka dasar memunculkan keraguan terhadap kebenaran dari kekristenan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga yang diminta oleh Rasul Paulus di dalam doanya kepada jemaat di Efesus. Sebuah doa yang meminta Tuhan untuk membantu orang-orang Efesus menunjukkan sikap atau hidup rohani yang dapat menerapkan pengetahuan iman Kristen ke dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan, Paulus merindukan agar setiap orang percaya dapat menerjemahkan pengetahuan tentang Kristus atau menyatakan kehidupan bagi Kristus menjadi suatu hal yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, mengapa kehidupan orang percaya bukan hanya menunjukkan pengetahuan iman yang dimiliki, namun harus juga menunjukkan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita melihat dua hal. Yang pertama, kenapa kehidupan orang percaya bukan hanya menunjukkan pengetahuan iman, tapi juga harus menunjukkan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari, karena orang percaya adalah manusia baru dalam Kristus. Dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Kolose dipenuhi menurut kekayaan kemuliaannya. Paulus menggunakan kata ploutos. Kata ini hendak menunjukkan kelimpahan rohani dan juga kekayaan kasih karunia dan kemuliaan Allah. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kekayaan rohani yang tak terukur yang tersedia bagi orang percaya dalam Kristus Yesus.
Melalui perkataannya, Paulus hendak mengingatkan jemaat Efesus untuk menyadari bahwa setiap mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus, maka kekayaan secara spiritual atau rohani yang melimpah adalah hal yang telah mereka terima, sehingga kehidupan yang dijalani adalah hidup yang senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh Yesus Kristus, bukan oleh kehendak diri sendiri. Dengan kata lain, kehidupan mereka tidak lagi terikat kepada kehidupan yang lama, kehidupan dalam dosa, miskin secara spiritual atau rohani, dan jauh dari Allah. Saudara-saudaraku, Paulus melalui doanya ingin menyatakan juga lebih jauh bahwa sejak mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka Kristus sudah tinggal dalam hati mereka dan senantiasa ingin menjalin hubungan yang dekat dengan mereka, sehingga setiap pikiran, emosi, pengambilan keputusan senantiasa didasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Kristus. Oleh karena itu, hanya Kristus yang satu-satunya menjadi dasar dalam melakukan segala hal dalam kehidupan yang dijalani. Dan yang terpenting lagi dari semuanya ialah kasih Kristus yang tanpa pamrih, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat yang harus dimiliki dan dinyatakan bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini, zaman yang mengatakan bahwa hiduplah seperti yang dikehendaki oleh diri, hiduplah dengan topeng-topeng rohani, adalah hal yang wajar dan biasa, di mana seringkali kita menjadi kudus hanya di hari Minggu, namun menjalani hidup yang kudus di hari Senin sampai Sabtu, melayani dan menyembah Tuhan di hari Minggu, namun melayani dan menyembah diri sendiri di hari Senin sampai Sabtu. Menjadi malaikat terang ketika berada di gereja, namun menjadi malaikat kegelapan ketika berada di tempat bekerja, kampus, atau sekolah. Adakah kita memiliki kepekaan rohani bahwa hidup kita adalah hidup yang baru di dalam Kristus? Hidup yang dipenuhi secara melimpah dengan kekayaan rohani dalam Kristus. Hidup yang harusnya menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang harus menjadi contoh dan teladan, sehingga hidup kekristenan yang dijalani adalah hidup yang membuat dampak positif bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup baru dalam Kristus berarti hidup kekristenan yang dihidupi bukan hanya penuh dengan pengetahuan teologi saja, namun hidup yang mempraktikkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup yang dijalani semakin hari semakin serupa dengan Dia. Itu hal yang pertama yang saya ingin bagi. Hal yang kedua, mengapa hidup orang percaya bukan hanya menunjukkan pengetahuan teologi yang dimiliki, namun juga harus menunjukkan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari? Karena orang percaya adalah manusia yang mengalami kasih Kristus. Paulus memberi pemahaman kepada jemaat di Efesus bahwa kasih Kristus yang diberikan kepada setiap orang percaya merupakan sesuatu yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Sesuatu yang besar, di mana ketika seorang percaya menerimanya, maka orang percaya tidak akan pernah dapat melihat kesudahan akan kasih tersebut, atau dapat benar-benar memahaminya. Kasih yang melampaui batas-batas pengertian yang dimiliki orang percaya. Namun, kasih tersebutlah yang membawa orang percaya untuk dapat mengalami dan mengenal Kristus dan kehendaknya dalam hidup setiap orang percaya. Saudaraku, Paulus hendak menyatakan melalui doanya kepada jemaat Efesus bahwa ketika setiap orang percaya merasakan dan mengalami kasih Kristus yang diterima dan melampaui pemahaman akalnya, maka hidup setiap orang percaya semakin hari akan semakin dipenuhi dengan tindakan melakukan apa yang Tuhan mau untuk orang percaya lakukan. Mengalami kasih Kristus membawa orang percaya untuk tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, namun mau menjadi contoh dan teladan bagi sesama. Dengan kata lain, mau hidup buat orang lain. Lebih jauh lagi, Paulus mengatakan, mengalami kasih Kristus yang tidak berkesudahan itu menjadikan setiap orang percaya untuk dapat melihat bahwa kehidupan sebagai orang percaya bukan hanya bukan hanya dipenuhi dengan pemahaman teologi yang banyak, namun hidup yang dengan rela mempraktikkan apa yang Kristus ajarkan
melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga ketika seorang percaya mengalami kasih Kristus, sudah sewajarnya hidup yang dijalani dinyatakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin setiap kita dengan jujur berkata kepada diri kita masing-masing, atau lebih tepatnya bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah hidup baru dalam Kristus serta kasih-Nya yang melampaui segala hal dalam dunia ini telah kita terima dan kita alami? Sehingga hidup yang dijalani menjadi hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur, menjadi teladan bagi sesama, dan juga menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun saya dan saudara berada. Mari kita miliki hidup yang berdampak bagi sesama. Jika saudara belum menerima hidup yang baru dalam Kristus dan mengalami kasih Allah yang melampaui segala hal di dalam Kristus itu, maka pada hari ini saatnya untuk setiap kita boleh membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan Yesus masuk dan menjadi penguasa sepenuhnya dalam hidup saudara, dan membiarkan Dia menjadi pemimpin di dalam kehidupan saudara, sehingga hidup yang saudara jalani sungguh-sungguh menjadi hidup yang membawa dampak. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi saudara dan saya. Ketika saya dan saudara menjadi orang percaya, maka saya dan saudara memiliki hidup yang baru dan mengalami kasih yang besar dalam Kristus Yesus. Sehingga hidup kekristenan yang saya dan saudara jalani bukan hanya sekedar hidup, namun hidup yang memberi dampak bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memiliki hidup yang baru dan mengalami kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Bila apa yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami mengajar kami, Tuhan, terus membawa kami kepada suatu pemahaman bahwa hidup kekristenan yang kami jalani bukan hanya sekedar hidup Kristen di mana kami tahu akan pengetahuan teologi, tapi biarlah kami boleh mempraktekkan apa yang kami ketahui tersebut, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang membawa dampak bagi sesama kami dan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan membuat orang lain juga boleh melihat Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami agar terus memiliki hidup yang berdampak bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.